Rasanya kita belum pernah punya presiden yang intens menunjukkan keindonesiaan dalam busana dalam setiap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Jokowi dari dulu hingga kini tetap tampil konsisten dalam budaya daerah dan tidak Jawa sentris. Presiden merangkul semua saudara se-Nusantara. Tentu kita berharap presiden berikutnya melakukan hal yang sama, terutama bagi penerus Jokowi yang sesungguhnya. Bukan dia yang sekedar numpang nama dan ngarep endorse. Tuah Jokowiisme. Kita menghadapi masalah serius dewasa ini. Ketika generasi yang berusia di bawah 30 tahun tidak merasa budaya kita ini sedang dijajah oleh budaya gurun pasir, khususnya semenanjung Arabia. Pemaksaan jilbab dan aturan-aturan bernuansa syariat agama akhirnya berlangsung intens di sekolah-sekolah negeri yang notabene sekolah milik negara. Para kepala dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru yang sudah terpapar ajaran Wahabi intoleran, Ikhwanul Muslimin dan HTI, New DI memaksakan anak-anak kita, murid-murid sekolah negeri tampil ke Arab-Araban, tampak puritan. Para kepala daerah yang sudah termakan ajaran intoleran Wahabi juga menerapkan perda syariat dan aturan intoleran yang makin mencengkeram budaya Arab di bumi Nusantara. Konservativisme dan puritanisme itu muncul justru ketika dunia global semakin moderat dan menyatu. Ya, fenomena ini bisa disebut suatu anomali, penyimpangan sejarah. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kemunduran bagi Indonesia. Para pendakwah asing didukung dana berlimpah dari Timur Tengah, berdatangan mencuci otak generasi muda untuk mengharamkan budaya lokal dan beralih agar bergantung pada budaya Arab dalam kemasan ajaran agama versi mereka. Padahal Indonesia ini adalah budaya besar dengan identitas yang mandiri yang membentuk jati diri bangsa selama ini. Bumi Nusantara dari Sabang hingga Merauke adalah kumpulan budaya-budaya besar. Budaya Aceh, Tapanuli, Minang, Palembang, Sunda, Jawa, Bali, Banjar, Bugis, Toraja, masing-masingnya merupakan budaya besar yang seharusnya mandiri atau bersama-sama menemukan titik persamaan sebagai budaya Nusantara, bukan budaya Arab berbasis agama. Anak-anak kita lahir di sekitar tahun 2000 ya, menerima begitu saja busana jilbab, nikab, celana cingkrang, dan jenggot yang tidak lain adalah produk Wahabi sebagai pakaian kita. Padahal aslinya bukan. Anak-anak kita dipaksa dengan cara halus maupun kasar untuk meninggalkan sanggul kebaya yang sewajarnya sejak dahulu kala dikenakan tanpa menutup rambut wanita. Para pengasong Wahabi itu bahkan dengan songong dan percaya diri, mensyirikkan dan lebih jauh lagi mengharamkan pakaian asli bangsa kita. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga identitas budaya bangsanya, identitas nasionalnya. Sejak beberapa dekade terakhir ini, perempuan Indonesia berbondong-bondong mengenakan jilbab, bahkan nikab yang hanya menyisakan sepasang mata saja untuk dilihat. Padahal jilbab dan juga nikab sudah jelas bukan identitas Indonesia. Tentu saja juga bukan identitas Nusantara. Identitas Nusantara itu adalah kopiah, sarung, teluk belanga, kebaya lengkap dengan sanggulnya, dengan bermacam aneka variasinya seperti baju bodo,
kebaya encim, dan kebaya Ambon. Maka momentum HUT RI ke-78, ya ini semoga menyadarkan masyarakat pada jati diri bangsa, bukan subordinasi di bawah kungkungan budaya asing yaitu Jazirah Arab dengan berkedok agama dan masih ditambah mencari-cari pembenaran di balik ayat suci. Termaktub dengan gamblangnya di kitab suci umat Islam bahwa Tuhan dengan sengaja menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda warna kulit, dan lain sebagainya. Alasan mereka diciptakan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal, bukan saling menguasai, bukan menyeragamkan, apalagi seragam dalam budaya asing. Maka, sekali lagi, kita sangat membutuhkan pemimpin bangsa pengganti Presiden Jokowi nantinya adalah yang intens menunjukkan keindonesiaan, minimal dalam busananya, setiap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saja. Kita Indonesia ini bangsa besar. Kita memiliki suku yang bermacam-macam. Keberagaman kita ini sangat banyak. Berbeda-beda. Sukunya aja 714 suku. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan selanjutnya sampai 714 suku. Suku Dayak sendiri, subsukunya juga banyak sekali. Saya nggak hafal semuanya, karena ada 406 subsuku Dayak. Ada Dayak Iban, benar? Kalau keliru tolong dibenarkan. Ada Dayak Kanayan, ada Dayak Kayan, ada Dayak Lawangan, ada Dayak Kendayan, dan lain-lainnya saya nggak hafal semuanya. Karena ada 406 subsuku Dayak. Artinya apa? Betapa negara kita ini negara yang sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar. Dan yang paling penting, pemimpin Indonesia sekarang, ke depan, dan ke depannya lagi, siapapun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam. Harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam. Karena buat kita, keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita. Benar?